Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas teorema kedivergenan. Nah, pada teorema kedivergenan ini mempunyai tujuan menentukan flux dari sebuah medan vektor di R3 yang mempunyai hubungan antara aliran flux medan vektor melalui permukaan dengan perilaku medan di dalam permukaan. Teorema kedivergenan menyatakan bahwa integral volume dari divergensi suatu medan vektor melalui sebuah volume tertutup sama dengan integral luas dari medan vektor itu sendiri melalui permukaan yang membentuk volume tersebut. Divergen F dari dV merupakan volume per detik dan fluida yang keluar dari sebuah elemen volume dr. Oleh karena itu, maka volume total per detik dari fluida yang keluar dari semua elemen dalam permukaan tertutup S adalah integral rangkap 3 dengan daerah R divergen F dari dV. Jadi, integral rangkap 2 dengan daerah S medan vektor F dikali vektor normal N ds dengan S itu permukaan tertutup menjadi atau sama dengan integral rangkap 3 dari daerah R divergen F dari dV. Definisi teorema Gauss. Jika V adalah volume yang dibatasi oleh suatu permukaan tertutup S dan A adalah sebuah fungsi vektor dengan turunan-turunan yang kontinu, maka integral rangkap 2 dengan daerah S medan vektor F dikali norma N ds sama dengan integral rangkap 2 dengan daerah ds M cos alpha plus N cos beta plus Pi cos gamma ds menjadi integral rangkap 3 dengan daerah R divergen F dV menjadi integral rangkap 3 do M per do X plus do N per do Y plus do Pi per do Z dV. Nah, sebagai bukti kita akan mencarinya. Pertama kita tinjau kasus daerah S adalah sederhana min X, sederhana min Y, sederhana min Z. Akan cukup untuk menunjukkan bahwa integral rangkap 2 dengan daerah do S M cos alpha ds sama dengan integral rangkap 3 dengan daerah R do M per do X dV. Yang kedua, ada integral rangkap 2 dengan daerah do S N cos beta ds menjadi integral rangkap 3 dengan daerah R do N per do Y dV. Yang ketiga ada integral rangkap 3 dengan daerah do S N cos gamma ds sama dengan integral dengan rangkap 3 daerah R do P per do Z dV. Karena dari ketiga bentuk di atas serupa, maka kita hanya akan melakukan pembuktian pada persamaan yang terakhir. Karena S adalah sederhana min Z, S bisa dijelaskan dengan pertidaksamaan F1 X, Y kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan F2 X, Z. Do S terdiri dari 3 bagian. S1 yang berpadanan dengan Z, F1 X, Y, X2 yang sederhana Z, F2, Y, dan permukaan samping S3 yang boleh kosong. Pada S3, cos gamma sama dengan cos 90 derajat sama dengan 0. Sehingga dapat diabaikan integral rangkap 2 dengan daerah S2 cos gamma ds menjadi integral rangkap 2 dengan daerah R P X, Y, F2 X, Y dx per dy. Bentuk di atas mengasumsikan bahwa normal N mengarah ke atas. Karena itu dapat diterapkan pada S. Dengan N adalah suatu normal yang lebih rendah, maka dari itu tandanya harus dibalik. Integral rangkap 2 dengan daerah S P cos gamma ds sama dengan min integral rangkap 2 dengan daerah R P X, Y, F1 X, Y dx dy. Maka sebagai akibatnya, integral dengan rangkap 2 dengan daerah do S P cos gamma ds sama dengan
integral rangkap 2 dengan daerah R P X, Y, F2 X, Y min P dikali X, Y, F1 X, Y dx dy menjadi integral rangkap 2 dengan daerah R integral dengan batas bawah F1 X, Y dengan batas atas F2 X, Y do pi per do z dz xy dx dy menjadi integral rangkap 3S integral rangkap 3 dengan daerah S do pi per do z dv. Cara yang sama di atas dapat digunakan untuk daerah-daerah yang berupa gabungan berhingga dari tipe yang ditinjau. Nah, contohnya tentukan flux dari medan vektor F sama dengan X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus Z pangkat 2 dengan melewati permukaan X sama dengan 0, X sama dengan 2, Y sama dengan 0, Y sama dengan 2, Z sama dengan 4. Nah, di sini integral rangkap 2 pada medan vektor F dengan daerah S dikali normal N ds. Di sini kita masukkan ya rumusnya, integral rangkap 3 dengan daerah R divergen F pada dv menjadi rumusnya sama dengan integral rangkap 3 dengan daerah R do M per do X plus do N per do Y plus do Pi per do Z dv. Nah, pada angka-angka itu kita masukkan, kita substitusikan. Jadi menjadi kita masukkan yang paling dalam dulu ya, X dulu. Jadi integral dengan batas bawah 0 dengan batas atas 2 itu untuk yang X, yang tengah itu untuk Y. Integral dengan batas bawah 0 dengan batas atas 2 sampingnya, integral dengan batas bawah 0 dengan batas atas 4 itu yang Z. Dan kurung 2x kuadrat plus 2y kuadrat min 3z kuadrat dx, dy, dz. Nah, karena kita akan mencari yang mensubstitusikan pada dx menjadi integral dengan batas bawah 0 dengan batas atas 2, integral dengan batas akhir 0 dengan batas atas 4, x kuadrat plus 2xy min 3z kuadrat x pangkat 2 dy dz. Lalu kita akan mensubstitusikan pada pangkat 2. Jadi menjadi integral dengan batas bawah 0 dengan batas atas 2, integral dengan batas bawah 0 dengan batas atas 4, 4 plus 4y min 6z kuadrat dy dz. Nah, kita sekarang akan mensubstitusikan pada nilai dy, pada integral dy. Jadi menjadi integral dengan batas bawah 0 dengan batas atas 4, 4y plus 4y plus 2y kuadrat plus 6z kuadrat y pangkat 2 dz. Lalu kita akan mensubstitusikan pada dengan batas atas 2 itu ya. Menjadi integral dengan batas bawah 0 dengan batas atas 4, 8 plus 8 plus 12z kuadrat dz. Nah, setelah kita mendapatkan hasil itu, kita akan substitusikan kepada dz dengan batas atas 0 dengan batas atas 4.
Jadi menjadi 8Z plus 8Z plus 4Z pangkat 3. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita akan menjumlahkan 32 plus 32 plus 256 dijumlahkan semua, yaitu hasilnya 320. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.